Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Chinese. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan menentukan ya latihan soal termasuk senyawa kovalen polar atau non polar, tapi secara cepat ya. Nah, saya punya tips ya. Yang pertama, ini dikatakan polar ya, dikatakan polar ya. Yang A, jumlah atom ya sama dengan 2, itu nanti harus berbeda ya, harus berbeda. Kemudian yang B, jumlah ya, jumlah atom ya, jumlah atom lebih besar dari 2, nanti punya PeB ya, pasangan elektron bebas. Kemudian kalau non polar ya, non polar yang pertama, yang A, jumlah atom sama dengan 2, nanti berarti apa? Harus sama ya, harus sama. Yang B, jumlah atom ya, jumlah atom lebih besar 2, nanti tidak punya PeB, tidak punya PeB. Oke ya. Nah, kita juga membutuhkan bantuan periode 2 dan 3. Periode 2, Li BB Cenofne, Li BB CNOFNE. Periode 3, nanti minggu Ali Siti pergi sama Clara Armanita. Nanti minggu Ali Siti pergi sama Clara Armanita. Angka di atas menunjukkan jumlah elektron valensinya ya. Jadi nanti kita pakai aturan A atau B model gitu ya. O2, nah ini jumlah atomnya 2, berarti kita menggunakan aturan yang A di polar dan A di non polar. O2 berarti atomnya sama. Kalau atomnya sama ya, jumlah 2 atomnya sama, berarti termasuk senyawanya non polar ya, ini termasuk non polar. Hi ya, jumlah atomnya hanya 1, ini 1 2 ya, berarti jumlah atom 2 berbeda ya, ini karena H sama I berbeda, berarti termasuk senyawa polar ya, mengikuti aturan yang A ini ya, berarti termasuk senyawa polar. SiCl4 ya, nah untuk lebih dari 2 ya, berarti kita kontaknya punya PeB atau tidak ya. Nah, kita bantuan di sini. Si ya, Cl4 atom pusatnya mana? Atom pusat yang jumlah sedikit di sini Si. Si punya 4 ya. Si punya 4. Dipakai berikatan sama Cl sebanyak 4. Punya 4 dipakai semua. Berarti nggak ada sisa ya. Berarti apa? Sama aja tidak punya PeB. Tidak ada sisa, tidak punya PeB. Berarti termasuk nyawa non polar. NH3 atom pusatnya N ya. N itu punya 5 ya. N punya 5 dipakai 3 ya, punya 5 dipakai 3, sisa 2. 2 itu namanya satu pasang PeB ya. Berarti apa? Punya PeB ya. Nah, berarti termasuk senyawanya polar ya. Nah, jadi ini seterusnya kita akan mengikuti aturan yang B ya, karena jumlah atomnya lebih dari 2. Sf2 ya, atom pusatnya S ya. S punya 6 ya, jadi S itu punya 6 dipakai 2, punya 6 dipakai 2, berarti sisanya 4. 4 ini apa? Termasuk dihitung berapa? 2 PeB. Berarti punya PeB. Karena punya PeB ya, berarti apa? Termasuk senyawanya adalah polar. Berarti termasuk senyawa polar. Sf4 ya, atom pusatnya S ya. S itu punya 6 ya. Punya 6 ya, punya 6 ini ya. Punya 6 dipakai 4 ya, dipakai 4. Berarti sisanya 2. 2 itu 1 PeB. Berarti termasuk senyawanya polar. Kemudian Sf6 ya, Sf6. Atom pusatnya di sini S ya. S itu punya 6 ya. Punya 6 dipakai semua, berarti nggak ada PeB-nya. Bisa termasuk ini senyawanya non polar.
XeF2 ya. Jadi Xe di sini ya, neon, argon, krypton ya. Sini ada krypton, ada xenon, termasuk punya 8 ya. Xe itu punya 8. Punya 8 dipakai 2 ya. Punya 8 ya dipakai 2 berarti 6. 6 itu sama aja 3 PeB, berarti termasuk polar ya. Kemudian XeF4 ya. Xe itu punya 8 ya, punya 8 dipakai 4, sisanya 4 itu 2 PeB ya. Ini termasuk polar. Tapi ya pada senyawa ini kalau kita gambar ya, ternyata gambarnya seperti ini. Xe ya, ini sama F ya, ini sama F, ini sama F ya, gini. Nah, kemudian sini ada 2 PeB. Nah, F-nya itu nanti elektron valensinya mengelilingi ya, biar semuanya ada 7 ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi setiap F biar punya 7. Amin ya. Nah, dia bentuknya simetris. Jadi aslinya dia punya PeB dan harusnya non polar, harusnya polar ya. Tapi karena bentuknya simetris, dia termasuk senyawanya non polar. Ya. Kalau misalnya ada XeF6 ya, XeF6 berarti apa? Punya 8, Xe punya 8 dipakai 6, bisa 2 itu satu pasang. Berarti apa? Termasuk ini punya PeB ya, punya PeB ini termasuk senyawa polar. Oke ya, jadi ini adalah tips cepat ya bagaimana menentukan senyawa itu termasuk polar atau non polar.